Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Alvina, NIM 65 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika. Dalam video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, untuk soalnya yaitu buatlah aplikasi berbasis web dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkan di web server lokal, kemudian yang kedua menggunakan DBMS, dan yang ketiga dapat melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, pada soal di sini saya membuat pendataan data buku pada perpustakaan di SMA Negeri 1 Padangan. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini untuk database-nya yaitu terdapat database buku, di mana pada database buku di sini terdapat tabel data. Nah, pada tabel data di sini terdiri dari yang pertama ada kode buku, di mana untuk tipe datanya yaitu integer dengan karakter sebanyak 15 digit. Kemudian yang kedua terdapat judul, di mana untuk tipe datanya yaitu varchar, untuk karakternya yaitu 50 digit. Kemudian yang ketiga terdapat pengarang, di mana tipe datanya yaitu varchar dengan karakter 50 digit. Yang keempat ada tahun terbit dengan tipe data integer dengan karakter sebanyak 15 digit. Dan yang terakhir yaitu terdapat jumlah, di mana tipe datanya itu integer dengan karakter sebanyak 15 digit. Nah, di sini untuk kode buku yaitu sebagai primary key. Nah, untuk yang selanjutnya langsung saja kita ke kode program yang telah kita buat. Di sini pada folder buku terdapat beberapa file yang telah kita buat. Di sini terdapat file create.php, kemudian terdapat delete.php, kemudian index.php, koneksi.php, read.php, style.css, kemudian ada update.php. Nah, untuk yang pertama di sini pada koneksi.php. Nah, pada koneksi.php di sini terdapat function PDO connect MySQL, di mana berfungsi untuk menghubungkan dengan MySQL database. Kemudian di sini terdapat database host dengan isian localhost, kemudian ada database user dengan isian root, kemudian database path. Di sini untuk passwordnya yaitu kosong, kemudian database name-nya yaitu pada database buku. Kemudian jika di sini terdapat kesalahan pada koneksi yang telah kita buat, di sini akan terdapat notifikasi bahwa failed to connect to database. Di sini berarti terdapat notifikasi bahwa koneksi ke database itu gagal. Kemudian di sini terdapat function template header, di mana untuk memanggil template dari header. Kemudian di sini terdapat function template footer, di mana akan memanggil template dari footernya. Selanjutnya yaitu pada file index.php. Nah, untuk file index.php di sini untuk halaman awal atau halaman home pada aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini terdapat include koneksi.php, di mana untuk menghubungkan dengan file koneksi.php. Kemudian di sini pada template header home, di sini akan menampilkan heading 2 yaitu home, kemudian terdapat juga paragraf yaitu halo, selamat datang di perpustakaan SMA N1 Padangan. Untuk selanjutnya yaitu kita ke file create.php. Nah, pada file create.php di sini untuk membuat atau menginputkan data yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini pada file create.php terdapat include koneksi.php, di mana untuk memanggil file koneksi.php untuk menghubungkan data ke database. Nah, pada kode program di sini yaitu berfungsi untuk membuat from, di mana akan diisikan atau kita inputkan data yang berupa kode buku, kemudian judul, pengarang, tahun terbit, dan jumlah. Nah, setelah data berhasil diisi atau kita akan menginputkan data, di sini akan
terdapat notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, untuk yang kode program template header di sini yaitu untuk menambahkan data, yaitu akan terdapat menu tambah data di mana tambah datanya di sini berupa kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan jumlah. Nah, untuk menambahkan data di sini kita terdapat menu create. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita ke file read.php. Nah, pada file read.php di sini terdapat include koneksi.php di mana untuk mengkoneksikan ke MySQL database. Kemudian di sini juga terdapat script atau kode program di mana untuk record per page. Nah, untuk record per page-nya yaitu berisikan 5, di mana berarti data yang ditampilkan itu hanya 5, kemudian jika data lebih dari 5 akan ditampilkan pada halaman atau pada page yang selanjutnya. Kemudian di sini terdapat template header, di mana template header pada read di sini untuk menampilkan data-data yang telah ditambahkan atau data-data yang telah dibuat. Nah, untuk datanya di sini dalam bentuk tabel di mana terdapat kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan jumlah buku. Nah, di sini juga terdapat class action di mana terdapat update dan delete pada halaman read. Kemudian di sini juga terdapat class pagination di mana untuk menampilkan next halaman pada data yang telah ditambahkan, di mana tadi telah disampaikan bahwa apabila data lebih dari 5 maka data akan berada pada page yang selanjutnya atau pada halaman yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita ke file update.php. Nah, untuk file update.php di sini berfungsi untuk mengupdate atau mengubah atau memperbarui data yang telah ada. Nah, di sini pada kodenya terdapat juga include koneksi.php di mana untuk memanggil file koneksi.php agar menghubungkannya dengan MySQL database. Nah, pada kode program di sini yaitu apabila kita telah mengisikan data yang ingin kita update, maka akan terdapat notifikasi update successfully. Nah, di sini untuk menampilkan form yang akan kita update atau kita isikan di mana berupa update data, kemudian data apa yang kita ingin update yaitu terdapat kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan juga jumlah buku. Kemudian jika kita ingin mengupdate-nya, kita bisa memilih menu update. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita ke file delete.php. Nah, untuk file delete.php di sini berfungsi untuk menghapus data yang telah kita buat sebelumnya atau kita tambahkan ke database. Nah, untuk file delete.php di sini terdapat include, kemudian koneksi.php di mana untuk memanggil file koneksi.php, kemudian di sini akan terdapat button yes dan no. Nah, jika kita ingin menghapus data, di sini akan terdapat notifikasi delete data yang keberapa, kemudian akan ada are you sure want to delete data, kemudian jika ingin menghapus data maka kita pilih menu yes, dan jika kita tidak ingin menghapus data kita bisa memilih no. Nah, setelah datanya terhapus maka akan terdapat notifikasi bahwa you have deleted the data. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita ke file style.css. Nah, untuk style.css di sini berfungsi untuk menghias atau mempercantik aplikasi yang telah kita buat. Nah, untuk yang selanjutnya langsung saja kita lihat hasil dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini saya menggunakan web browsernya yaitu Google Chrome. Kita ketikkan localhost, kemudian nama folder yang telah kita buat. Nah, di sini pada halaman home
yaitu tampil perpustakaan SMA N1 Padangan, kemudian terdapat menu home dan terdapat menu data. Kemudian di sini juga tampil heading 2 yaitu home, kemudian paragrafnya yaitu halo, selamat datang di perpustakaan SMA Negeri 1 Padangan. Nah, untuk menu home di sini yaitu menu home yang tampil yaitu seperti tadi, yaitu pada halaman utamanya dari aplikasi yang telah kita buat. Kemudian untuk menu data di sini akan menampilkan pada read atau pada file read.php. Nah, di sini akan menampilkan data apa saja yang ada pada aplikasi ini. Nah, di sini terdapat 5 data yang telah saya buat dan telah saya tambahkan pada database. Nah, untuk menambahkan data di sini kita bisa ke tambah data. Kemudian kita di sini ketikkan untuk kode bukunya, misalkan saya 115, kemudian judul bukunya Geografi kelas 11, kemudian untuk pengarangnya yaitu Samsul Farid, untuk tahun terbitnya yaitu 2015 dengan jumlah buku sebanyak 240. Nah, kita create. Nah, di sini akan terdapat notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Untuk melihat data yang telah kita buat, di sini kita bisa ke menu data. Nah, di sini telah ditambahkan yaitu pada kode buku 115 dengan judul buku Geografi kelas 11 dengan nama pengarang Samsul Farid, tahun terbitnya 2015, dan dengan jumlah bukunya yaitu 240 buku. Nah, karena di sini terdapat lebih dari 5 data yang kita telah buat, maka kita bisa melihat data yang selanjutnya yaitu pada page atau pada halaman yang selanjutnya. Nah, untuk kembali kita bisa mengklik ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada update data. Di sini kita bisa menekan ikon update data. Di sini pada ikon seperti pensil kemudian dengan latar belakang biru, di sini kita klik saja. Nah, misalkan kita bisa mengupdate pada judulnya Geografi Bumi kelas 10 misalkan. Nah, untuk mengupdate-nya di sini terdapat update data pada data yang 115 pada ID-nya atau kode bukunya yaitu 115. Kita update saja. Update. Kemudian akan terdapat notifikasi bahwa update successfully. Nah, untuk melihatnya langsung saja kita ke menu data. Nah, di sini sudah terupdate untuk judulnya yaitu Geografi Bumi kelas 10, di mana yang tadinya Geografi kelas 11 menjadi Geografi Bumi kelas 10. Untuk selanjutnya yaitu mencoba untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data yaitu pada ikon di sini dengan latar berwarna merah dan pada ikon bergambarkan tempat sampah. Kita coba untuk mengklik. Nah, di sini akan terdapat delete data pada kode bukunya yaitu yang ke 115. Kemudian akan terdapat pertanyaan, are you sure you want to delete data pada kode buku yang ke 115. Nah, jika kalian ingin menghapus datanya, maka bisa memilih yes. Jika tidak, bisa memilih no. Nah, karena di sini kita ingin menghapus datanya, kita langsung pilih yes. Nah, di sini akan terdapat notifikasi bahwa you have deleted the data. Untuk melihatnya apakah data sudah terhapus atau belum, kita bisa mengeceknya di sini. Nah, di sini data tadi yang berisikan kode buku 115 sudah terhapus dan datanya di sini tersisa 5 data. Nah, demikianlah aplikasi yang telah saya buat. Di sini kita sudah menerapkan CRUD atau create data, kemudian read data, update data, dan delete data.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.